Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya mari kita sama-sama selalu meningkatkan rasa syukur. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Saya doakan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, Allah berikan kemudahan dalam setiap usaha-usahanya. Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini insya Allah mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menyebabkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan langkahnya kita dari rumah menuju ke masjid ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kajian kita mengenai tentang pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. Malam hari ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang makharijul huruf ya, atau makhraj huruf, makharijul huruf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada dua kata. Pertama makhraj, yang kedua huruf. Berarti makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Maka kalau kita tinjau lafaz makhraj ini dari morfologi itu berasal dari kalimat fi'il madi. Lafadznya kharaja ya. Kharaja ini artinya berarti keluar. Kemudian dijadikan wazan maf'alun atau yang bersigot isim makan. Maf'alun berarti dari kharaja, dari makhrajun ya. Makhrajun. Bentuk jamaknya itu adalah makharijun. Bentuk jamaknya makharijun. Berarti kalau makharijul huruf itu artinya tempat-tempat huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makhraj secara bahasa kita akan mengenal dulu pengertian dari makhraj huruf itu apa. Secara bahasa makhraj itu artinya maudiul khuruji. Jadi tempat keluar. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Kaifat Taqra'ul Quran halaman 133. Kemudian menurut istilah makhraj adalah huwa ismun lil mahalli alladhi yunsha'u minhul harfu. Jadi suatu nama tempat yang pada hurufnya itu dibentuk atau diucapkan. Dengan demikian bahwa makhraj huruf ini adalah tempat keluarnya huruf pada saat waktu huruf penyebutannya atau pada saat huruf itu dibunyikan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran, maka perlu terus memperbaiki bacaan, terutama dalam makharijul huruf kita, penyebutan setiap huruf-hurufnya. Kenapa demikian? Terkadang begini, ketika salah dalam penyebutan huruf, pengucapan huruf ini bisa menjadi fatal. Bahkan dalam kondisi tertentu saja kesalahan dalam penyebutan huruf itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir.
Kenapa? Manakala dia itu sadar, tahu terhadap kesalahan yang dia perbuat. Saya contohkan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi ketika lafaz Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin, maka artinya bukan Tuhan semesta alam. Artinya jadi Tuhan yang sakit. Ketika huruf ain itu diganti dengan huruf hamzah. Yang seharusnya pakai ain Rabbil Alamin, tiba-tiba penyebutan hurufnya jadi salah, Rabbil Alamin. Jadi maknanya jadi beda. Yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ketika dibaca Rabbil Alamin berarti segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit. Itu kan jadi patah, maknanya jadi salah Bapak Ibu. Saya contohkan lagi di dalam surat ayat kursi ya. Penyebutan man dzalladzi yashfa'u yang seharusnya pakai shin besar, tiba-tiba dibaca yasfa'u. Kan kalau pakai shin besar itu artinya apa? Tiada yang dapat memberikan syafaat. Tiba-tiba dibaca dengan sin kecil yasfa'u. Artinya jadi tiada yang dapat memberikan tempelengan. Tempelengan yang harusnya memberikan syafaat artinya jadi tempelengan. Yashfa'u dibaca yasfa'u. Tuh jadi maknanya jadi apa ya? Jadi salah, jadi fatal Bapak Ibu ya. Maka dalam salah pengucapan hurufnya saja ini menjadi kesalahan yang fatal. Saya contohkan lagi begini. Ada lafaz syakaro. Syakaro artinya itu apa? Syukur atau bersyukur. Kemudian kalau dibaca dengan sin yang harusnya pakai shin besar, syakaro, lalu dibaca sakaro, maka artinya jadi mabuk, kan? Yang artinya harusnya bersyukur dengan memakai huruf shin besar, lalu dibaca dengan sin sakaro, maka maknanya menjadi mabuk. Nah ini Bapak Ibu, kesalahan yang bisa menyebabkan menjadi seseorang itu menjadi kafir. Apalagi kalau dia sadar dengan kesalahan yang dia perbuat. Ya kecuali kalau misalkan memang tidak tahu, ya tidak disengaja, itu ya. Tapi kalau misalkan dia sadar pengucapan yang harusnya yashfa'u atau Rabbil Alamin memakai ain, lalu dibacanya dengan pakai hamzah, maka itu bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik. Kalau kita melihat dari perbedaan ulama mengenai tentang banyaknya jumlah makharijul huruf, maka para ulama di sini menyebutkan bahwa makharijul huruf itu jumlahnya ada 16. Maka ini menurut pendapat Imam Syibawayh ya, dan Imam Asy-Syatibi yang berpendapat bahwa makharijul huruf ini terbagi atas 16 makhraj. Ada lagi menurut Imam Al-Fara' bahwa makharijul huruf ini kata beliau jumlahnya ada 14. Berarti di sini ada
perbedaan ulama ya. Makharijul huruf. Jadi ada yang berpendapat 16. Ini menurut Imam Syibawih. Imam Syibawih. Yang kedua, ada yang berpendapat 14. Ini menurut Imam Al-Fara'. Yang ketiga, ada yang berpendapat 17. Ini menurut Imam Al-Jazari. Al-Jazari. Jadi di sini ada perbedaan ulama qurra, ulama qiraat. Nah, dari 3 pendapat ini, pertama ada yang mengatakan 16 makhraj, Imam Syibawih. Yang kedua berpendapat 14, Imam Al-Fara'. Yang ketiga berpendapat 17, ini menurut Imam Al-Jazari. Nah, dari 3 pendapat ini mana yang lebih apa? Lebih ke jumhur ulamanya? Maka mengambil yang 17 ini. Para ulama qurra ya, berpendapat bahwa makharijul huruf ini terbagi ada 17. Nah, kemudian yang 17 ini nanti dibagi menjadi 5 tempat. Pertama kita bagi. Jadi makharijul huruf yang 17 ini terbagi menjadi 5. Pertama, al-jauf. Al-jauf. Yang kedua, al-lisan. Yang ketiga, al-halku. Yang keempat, asyafatain. Asyafatain. Yang kelima, al-khayshum. Sekali lagi, jadi jumlah makharijul huruf yang jumlahnya ada 17 menurut mayoritas ulama qurra. Nah, yang 17 ini terbagi menjadi 5 tempat ya. Pertama, al-jaufu. Apa itu al-jaufu? Itu terletak pada tenggorok mulut ya. Jawab itu kan mulut ya. Rongga mulut. Yang kedua, al-lisan. Terletak pada lidah, lisan. Yang ketiga, al-halqu, terletak pada tenggorokan. Kemudian asyafatain. Ini terletak pada 2 bibir. Kemudian al-khayshum ini terletak pada hidung ya. Al-khayshum itu hidung. Baik. Nah, kemudian yang pertama al-jauf. Al-jauf ini terletak pada rongga mulut. Dari tempat ini nanti muncul satu makhraj. Kemudian al-halqu dari rongga dari tenggorokan, di sini pun nanti muncul 3 makhraj. Kemudian al-lisan
di sini muncul ada 10 makhraj. Tapi nanti hurufnya ada 18 ya. Kemudian asyafatain dari 2 bibir. Nanti di sini muncul 2 makhraj. Kemudian al-khayshum pada pangkal hidung ya. Maka di sini nanti muncul 1 makhraj. Al-khayshum itu makhraj yang apa? Yang dengung ya, keluar dari hidung. Nanti ada gunnah, kemudian ada apa namanya? Ada iklab, ada ikhfa. Nanti muncul-muncul yang pengucapan atau hukumnya itu keluar dari pengucapannya dari hidung ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengenai tentang makharijul huruf. Jadi dalam pengucapan setiap huruf-hurufnya ini nanti harus disesuaikan dengan huruf itu keluaran dari makhraj apa ya. Maka sedikit kita dari al-halqu, tenggorokan ini. Nah, dari al-halqu ini nanti keluar 3 makhraj tempatnya itu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada yang dari aqsal halqi, ada yang dari wastul halqi, ada yang dari adnal halqi ya. Aqsal halqi ini dari pangkal tenggorokan ya. Nanti keluar ada 2 huruf. Apa 2 huruf itu? Pertama hamzah, yang kedua yang pertama hamzah, yang kedua ha besar. Nah, kemudian ada wastul halqi. Wastul halqi ini dari tengah tenggorokan. Nanti akan muncul 2 huruf. Apa saja? Ain dan ha. Nah, kemudian yang ketiga dari adnal halqi. Adnal halqi ini dari ujung tenggorokan. Nanti muncul 2 huruf, yaitu kha dan ghain. Maka ini yang disebut dengan huruf apa? Huruf izhar, disebut dengan izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena semua huruf yang 6 ini keluarannya dari tenggorokan. Ya, sekali lagi, 6 huruf ini disebut huruf izhar atau disebut dengan izhar halqi. Kenapa disebut izhar halqi? Karena semua huruf yang 6 ini keluarannya dari tenggorokan. Maka dibagi menjadi 3 tempat ini. 1 dari aqsal halqi, yang kedua dari wastul halqi, yang ketiga dari adnal halqi. Aqsal halqi pangkal tenggorokan, hurufnya 2 hamzah dan ha. Yang kedua wastul halqi, hurufnya ada 2 ain dan ha. Yang ketiga adnal halqi, dari ujung tenggorokan, hurufnya ada 2 kha dan ghain. Bisa dipahami dulu sedikit ulasan mengenai tentang makharijul huruf. Jadi di sini ada 2 kata, pertama makhraj, yang kedua huruf. Makhraj ini isim makan ya, sigot isim makan, berwazan maf'alun, makhrajun. Tah bentuk jamaknya makharijun, artinya tempat-tempat keluar. Berarti makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Seperti itu, Bapak.
Baik, jumlah makharijul huruf tadi ada berapa? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 16. Ini menurut pendapat Imam siapa? Syibawai. Yang kedua mengatakan 14. Ini menurut Imam Al-Fara'. Yang ketiga berpendapat 17. Ini menurut Imam Al-Jazari. Dari tiga pendapat ini mana yang lebih dipakai mayoritas ulama qurra? Yang 17. Tah makharijul huruf yang 17 ini terbagi menjadi berapa tempat? 5 tempat. Pertama al-jaufu. Al-jaufu ini dari apa? Pangkalmu mulut ya. Yang kedua dari al-lisan, terletak pada lidah atau lisan. Yang ketiga al-halku, ini terletak pada tenggorokan. Yang keempat asyafatain, terletak pada dua bibir. Kemudian yang kelima al-khayshum, ini terletak pada hidung ya, pangkal hidung. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan praktekkan sedikit. Kemarin sampai ayat berapa ya Al-Baqarah tuh? Kita praktekkan surat Fatihah saja dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Dari pengucapan a'u, dari hamzah ke ain. Jadi pertama huruf hamzah a'u, lalu ke ain a'u. Itu kan tadi kalau hamzah dari mana tadi itu? Dari aksal halqi, dari pangkat tenggorokan. Mulut terbuka a'u. Lalu ke ain, ke wastul halqi, dari pangkat tenggorokan lalu ke wastul halqi, ke tengah tenggorokan. A'u, kan? Jangan a'u, jangan juga a'u atau a'u, tapi a'u, a'u ya. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam pengucapan bisin ya, coba di sini ada sifat apa? Bis ada hamas. Hamas itu apa? Desis. Kemudian selain hamas di sini ada rohwah. Apa itu rohwah? Rohwah ini suara berjalan. Maka ketika mengucapkan sin itu tidak boleh syiddah. Syiddah itu langsung nahan. Tapi ada suara berjalan. Bis ya. Jadi desisnya ada, hamesnya ada, kemudian rohwah. Sekali lagi, rohwah ini adalah suara berjalan. Jadi ketika mengucapkan huruf sin, ini tidak boleh syiddah. Arti syiddah itu langsung nahan.
A. Tapi ketika ngucapinnya itu ada suara berjalannya. Bis, bis. Sin. Tadi pertama di sini ada hames. Hames. Hames itu apa tadi? Desis. Yang kedua ada rohwah. Rohwah ini artinya apa tadi? Suara berjalan. Jadi mengalir. Suaranya itu mengalir. Yang ketiga di sini ada sifat sofir. Jadi sin selain hames ada rohwah, ada juga sifat sofir. Sofir itu apa? Ada yang tahu? Bukan sopir gini. Ya. Huruf sofir. Artinya sautun yushabbihu sautat ta'iri. Di sini. Sautun yushabbihu sautat ta'iri. Jadi yang disebut sofir itu adalah sautun yushabbihu sautat ta'iri. Artinya suara yang menyerupai suitan burung. Suara yang menyerupai suitan burung. As-sa, so, sin, bis, awas, hamesnya, kemudian rakhwahnya, kemudian sofir. Jadi suara yang menyerupai suitan burung atau suara burung. Ini sofir. Dari hurufnya saja di sini berbeda-beda. Kalau huruf rakhwah itu ada 10. Huruf rakhwah 10. Kalau huruf hamas 10 ya. Huruf rakhwah ini ada 16. Kalau huruf sofir ini ada 3. Baik, yang sedikit dulu. Huruf sofir ada 3. Apa saja? Sod, sin, zai. Ini 3 huruf nih. Huruf sofir 3. Sod, sin, zai. Sod, sin, zai. Kalau huruf hamas ini ada 10. Mana yang 10 itu? Fa, ha, sa, ha besar, sin besar, kha, sod, sin, kaf, ta. Hurufnya 10. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Dikumpulkan dalam lafaz fahussuhu syakhsun sakata. Fahussuhu syakhsun sakata. Bareng-bareng. Fahussuhu syakhsun sakata. Lagi. Fahussuhu syakhsun sakata. Huruf fa, ha kecil, sa, ha besar, shin, kemudian kha, sod, sin, kaf, ta. Fahussuhu syakhsun sakata. Kalau huruf rakhwah itu ada 16. Wah, banyak. Ini di sini.
khud, ghasin, hazin, fadin, syusin, zayin, sahin. Khud, ghasin, hazin, fadin, syusin, zayin, sahin. 16. 1 kha, 2 za, 3 ghain, 4 sa, 5 ha, 6 zo, 7 fa, 8 dod, 9 shin, sin besar, 10 waw, 11 sod, 12 jai, 13 ya, 14 sin, 15 alif, 16 hak besar. Loh, kok ini disebut alif? Alif atau hamzah itu? Sahin, bukan hamzah tapi a. Alif dengan hamzah itu beda, Bapak Ibu ya. Alif dengan hamzah beda. Dari mushaf Timur Tengah, kalau nggak salah itu, kalau tulisan hamzah itu tulisannya alif tapi ada hamzah gini. Nah, tapi ini bukan alif, hamzah. Kalau alif itu huruf mad. Alif itu huruf mad. Jadi kalau ada harokat, ini disebutnya hamzah. Contoh misalkan, coba tebak sama Bapak Ibu. Amanu. Ini a, alif atau hamzah? Amanu. Ini alif atau hamzah? Kenapa alif? Karena nggak ada kepala hamzah gini. Nah, ini namanya hamzah, ya. Namanya Kalau yang ada harkat itu biasanya, bukan biasanya, disebutnya hamzah. Kalau yang tidak ada harkat atau sukun, alifnya sukun, itu disebut alif. Contoh, mana yang mau dihapus? Hapus ini. Coba tebak ya. Wa ma umiru illa. Mana alif di sini? Di ma. Kenapa? Karena ini huruf mad alif. Kan huruf mad itu ada 3. Alif, bau, ya. Tah yang menjadi alifnya mana? Ini. Nah, wama. Mana hamzahnya? Umiru, u. Nah, ini hamzah baru. Kalau ini alif, kalau ini hamzah. Nah, kalau alif itu ketika di sebuah kalimat menjadi huruf mad, maka hanya cukup bacaannya itu panjang, 2 harkat. Kalau misalkan yang ada harkatnya seperti ini, maka ini disebut bacaan hamzah. Sehingga alif ini kan tadi masuknya ke huruf ini nih, rakhwah. Sedangkan rakhwah tadi artinya apa? Ada suara berjalan. Maka dalam pengucapan alif pun seperti itu. Wa ma. Kalau hamzah, wa ma. Wa. Jadi bedanya kalau alif itu ada rakhwah, kalau hamzah itu syiddah.
Bedanya kalau alif itu ada sifat rakhwah, ketika mengucapannya ada suara berjalan, wa ma yang menjadi huruf mad. Kalau hamzah itu ada syiddah, neken langsung. Nah, wa ma wahu. Misal wa ma wahu. Nah, wa ma wahu. Coba baca bareng-bareng. Ada neken bacaannya, neken ada. Ada kan? Wa ma wahu. Nah, ma itu adalah syiddah. Jadi hamzah itu sifatnya syiddah. Sedangkan alif itu sifat rakhwah. Jadi cara pengucapannya beda. Nah, baik. Jadi dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, ternyata bukan sin saja suara berjalan ketika ngucapinnya, ha pun demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada enggak huruf hamzah ha? Ada. Ada enggak huruf rakhwah ha? Ada? Ada nih. Hazin ha, huruf rakhwah. Jadi huruf hamzah ada, di huruf rakhwah pun ada. Maka sama ketika mengucapkan ha, pengucapannya itu harus ada rakhwahnya, ada aliran suara yang berjalan seperti itu. Maka dari rakhwah ini lawannya adalah syiddah. Maka ngucapin sin tidak boleh syiddah, mengucapkan ha pun tidak boleh di syiddah, atau mengucapkan huruf-huruf yang termasuk dari huruf rakhwah tersebut. Nah, sedangkan tadi perbedaan pengucapan antara alif dengan hamzah, alif karena tadi masuknya ke huruf rakhwah, cara membacanya ada aliran atau suara berjalan, sedangkan hamzah itu sifatnya syiddah, langsung neken. Wa ma wahu, gitu ya. Wa ma wahu, atau mu'minina, tidak mu'minina, tidak, tapi mu'minina, tu'minuna, kan begitu. Nah, cara pengucapan seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yau, jangan yau, jangan ke o tapi ke u. Yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Tapi yau di sini ini hanya bacaan lin saja, tidak masuk ke madlin. Awas, bukan madlin tapi bacaan lin, yau. Walaupun di sini ada waw sukun diawali dengan harkat fathah. Kan yau itu kan waw sukun.
diawali dengan harakat fathah. Tapi di sini tidak berlaku madnya, tidak panjang, tidak yaumiddin, tidak begitu. Tapi sepintas saja. Maliki yaumiddin. Coba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas, hati-hati pakai tasdid. Jadi dalam iya, ya-nya itu harus pakai tasdid. Tadi ketika tidak pakai tasdid dengan pakai tasdid maka maknanya pun jadi beda. Kalau dibaca pakai tasdid maknanya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tapi ketika dibaca tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya jadi menyembah matahari. Jadi beda jauh ya. Jadi sangat patah sekali ketika membaca antara pakai tasdid dengan tidak. Maka langsung tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini karena waktu Isya sudah masuk. Insyaallah dalam pertemuan malam hari ini penjelasan sedikit mengenai tentang tadi makharijul huruf. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman agama kepada kita semua dan insyaallah bacaan-bacaan Al-Qur'an kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.